Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sini Maharani dari kelas reguler B semester 2. Video ini untuk memenuhi UTS KNU-an. Di sini yang saya akan jelaskan yaitu perkembangan di masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Adapun pendahuluannya yaitu sejak lahir, Nahdlatul Ulama menjadi wadah memperjuangkan melawan segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan NKRI dari penjajah Belanda dan Jepang. Sekaligus aktif memproklamasikan terjaganya persatuan NKRI Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama atau NU, ormas terbesar di dunia, menunjukkan betapa besarnya peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Ada 3 alasan utama melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. Yang pertama ada motif keagamaan, yang kedua ada motif melestarikan pemahaman Ahlu As-Sunnah wal Jamaah, yang ketiga ada motif nasionalisme, yang dimana motif nasionalisme muncul karena NU lahir dengan niat yang kuat untuk mempersatukan ulama dan tokoh agama dalam memperjuangkan melawan penjajahan. Di sini ada juga Belanda merupakan bagian dari perjuangan NU dalam mempertahankan ideologi agama nasionalisme sebagai wujud patriotisme. NU terpaksa mengusir penjajah Belanda karena merupakan ajaran agama. Undang-undang tersebut sudah menjadi keputusan para pemuka agama Kiai NU, yang pada akhirnya memunculkan resolusi jihad. Resolusi ini menjadi prinsip kuat tentang mahasiswa yang tergabung baik dalam Hizbullah maupun Sabillah. Adapun yang saya akan jelaskan, yang pertama ada sejarah perkembangan NU serta perjuangannya, yang kedua menerapkan perang NU dalam mewujudkan NKRI, yang ketiga menjelaskan kontribusi NU dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama, sejarah perkembangan NU serta dasar perjuangan NU dalam mewujudkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, penanaman nilai-nilai keagamaan dalam segala bidang kehidupan. Yang kedua ada membangun nasionalisme. Ki Hasyim Asy'ari mengatakan agama dan nasionalisme tidak bertetanggaan, justru saling menguatkan untuk memahami prinsip Islam rahmatan lil alamin. Motif ketiga adalah melestarikan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU cukup mendapat tantangan dalam perkembangannya, terutama dari kelompok kolonial dan kelompok yang berupa memakai keimanan perintai. Menurut Choi Aman 1985, setidaknya ada beberapa alasan mengapa Muktamar Banyuwangi dijadikan sebagai titik tolak sejarah perkembangan NU di Banyuwangi. Pertama, karena ditetapkan mekanisme kerja baru pada Kongres Banyuwangi, yakni pemisahan sidang syuriah dan tahfiz pada Kongres. Sejak saat itu, Tasfiyah mengalami persidangan sendiri dengan permasalahannya sendiri.
Syuriah juga memimpin mahkamah sendiri yang tentunya berkaitan dengan urusan agama. Nahdlatul Ulama atau NU dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan senantiasa dilandasi oleh dasar syariat Islam dan nilai-nilai keislaman. Juga didasari atas nilai-nilai keindonesiaan, semangat nasionalisme yang tinggi. Hal ini dapat kita lihat bagaimana latar belakang Nahdlatul Ulama ini lahir. Bagaimana perannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI. NU sendiri, pimpinan Kiai Hasyim Asy'ari sangat menunjukkan tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasarkan atas syariat Islam al-sunnah wal jamaah. Peranan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang kedua, yaitu di Banjarmasin pada tahun 1936. Yang memutuskan bahwa kedudukan Hindia Belanda Indonesia sebagai Dar al-Salim, yang menegaskan ketertiban Nahdlatul Ulama dengan nusa bangsa. Meskipun disadari peraturan yang berlaku tidak menggunakan Islam sebagai dasarnya, akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak mempersoalkan karena yang penting adalah umat Islam dapat melaksanakan syariat agamanya dengan bebas dan aman. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, jihad merupakan satu amalan besar dan penting dalam Islam dengan keutamaan yang sangat banyak sekali. Tentunya menjadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakannya, yang sangat banyak sekali. Didasari diserang oleh orang kafir. Oleh karena itu, menurut Kiai Hasyim Asy'ari, dalam konteks melawan penjajah Belanda, memberikan fakta jihad mempertahankan tanah air Indonesia hukumnya wajib atau seluruh yang berada di wilayah negara Indonesia yang diserang musuh penjajah kafir Belanda. Adapun resolusi yang diputuskan dalam rapat Konsul NU se-Jawa itu berbunyi: yang pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Yang kedua, Republik Indonesia RI sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Yang ketiga, musuh negara Republik Indonesia terutama Belanda yang datang dengan membonceng tetangga sekutu Inggris dalam masalah tawuran perang. Bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Yang keempat, umat Islam terutama NU wajib mengangkat sederajat melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Yang kelima, kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km jarak di mana umat Islam diperkenakan sholat jamaah dan qarsh. Resolusi jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah dengan semangat takbir dan
diperkirakan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, keterlibatan NU sebagai panitia persiapan kemerdekaan RI. Keterlibatan Nahdlatul Ulama NU mempunyai arti penting dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam Panitia 9 dalam BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting yaitu Piagam Jakarta. Bung Hatta mengaku ia mendapatkan telepon dari seorang perwira Jepang yang mengaku menyampaikan aspirasi kaum Kristen Indonesia Timur. Piagam Jakarta adalah cikal bakat materi pembuka Undang-Undang 1945. Oleh karena materi Piagam Jakarta kemudian dijadikan materi pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Jakarta berisi pula kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu kontribusi Nahdlatul Ulama NU dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, yang dimana di tengah era globalisasi yang melahirkan ideologi kapasitalisme, kedaulatan wilayah KRI menghadap tantangan dari upaya-upaya pencapolkan pulau-pulau tercapil. Oleh karena itu negara dituntut ekstra sensitif untuk menjamin keamanan negaranya dari ancaman kedaulatan bangsanya. Dengan segala dampak yang mengutamakan dan merugikan dari globalisasi, negara diwajibkan untuk lebih memperhatikan keagamaan dari perspektif non-konvensional. Bahaya mencaplokkan pulau-pulau terpencil yang dilakukan oleh negara lain dalam perspektif Nahdlatul Ulama atau NU bahwa hubungan antara bangsa baik di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan harus dilakukan berdasarkan atas prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan serta membangun segala bentuk eksploitasi dan penjajahan. Karena itu, segala bentuk investasi dan bantuan asing haruslah diletakkan sebagai upaya inspirasi rakyat, bukan sebaliknya untuk menciptakan ketergantungan dan mematikan kreativitas bangsa. Nahdlatul Ulama atau NU menolak liberalisme, imperialisme dalam segala bentuk dan fatalisme yang sangat gencarang menjajah bangsa lain atas nama pasar bebas dan globalisasi. Merespon berkembangnya upaya disintegrasi dan pemecahan antara bangsa kita sendiri dan mengakibatkan hilangnya komitmen kebangsaan, tetap integrasi dan kesatuan bangsa yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi.
umat Islam untuk menjaga keutuhan negara Indonesia pada saat ini. Hal ini semakin penting karena Indonesia tengah menghadapi persoalan serius, yaitu kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional, di mana muncul adanya keinginan dari beberapa daerah untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Menurut Ki Haji Syafarudin, Wakil Khatib Syuriah NU Jawa Timur, memerintahkan perlu berupaya untuk menyempurnakan undang-undang otonomi daerah sehingga aturan tersebut nantinya tidak mengalami suatu daerah untuk memisahkan diri dari negara nasional, dan antara aturan tersebut dibuat harus didasari atau semangat menjaga kedaulatan keutuhan NKRI serta untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Yaitu terakhir, adanya kesimpulan Nahdlatul Ulama atau NU yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari sangat menjunjung nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme berdasarkan syariat Islam ala al-sunnah wal jamaah. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para pemuda membentuk organisasi-organisasi daerah di berbagai daerah seperti Jong Silbers, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Namun Kiai NU justru membentuk organisasi pemuda nasional. Dari perut NU juga lahir bela tentara tempur fisik. Di kalangan generasi muda muncul bala tentang Hizbullah, tentara tahun dengan panglimanya Ki Haji Zainul Arifin adalah pemuda kelahiran Barus, Sumatera Utara pada tahun 1909 dari orang tua Sabilillah Jalan Tuhan yang dipimpin oleh Ki Haji Mansur. Penjajahan jihad kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU untuk menampus penjajahan Belanda sebagai menempatkan pedoman ajaran agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. NU selalu menganjurkan peningkatan persatuan dalam masyarakat, menjemuk dengan pengembangan sikap menghargai keberagamaan melalui dialog dan komunikasi dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan, yang hanya saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dalam presentasi ini saya masih banyak kesalahan dalam pembacaan dan kata-kata. Saya mohon maaf dan saya mohon bimbingannya lagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.